As the Office, obrolan tipis-tipis. Oke, balik lagi. Santai dong, Am. Oh iya, santai. Ini kayaknya deg-degan sekali nih, Mas Aam. Oke, mungkin balik lagi sama aku dari Aldi dari Orthocare Podcast Indonesia. Jadi kebetulan hari ini kita mau bahas tentang skoliosis nih. Kita bersama Mas Aam. Mungkin Mas Aam boleh perkenalkan diri dulu. Mas Aam nih. Oh iya, kenalin, saya Aam, saya teknisi di Orthocare Indonesia. Iya, jadi sebelumnya kita sama Mas Almas kemarin bahas cervical. Mas Almas juga sebagai CPO technician ya di Orthocare Indonesia, dan sama juga seperti Mas Aam yang bekerja di Orthocare Indonesia sebagai CPO ya. Betul. Sebagai technician atau pembuat alat-alat custom gitu ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang custom scoliosis ya Mas Aam ya. Scoliosis brace. Gitu. Iya. Sebelumnya mungkin Mas Aam bisa menjelaskan nih apa ini skoliosis gitu kan. Terus apa aja sih efeknya gitu, dan seperti apa sih yang skoliosis tuh kayak gitu. Langsung aja. Iya, langsung aja boleh. Jadi di sini gue apa aku nih? Gue boleh. Gue aja gitu. Iya. Kayaknya enakan gue gitu. Iya, kayaknya gue. Lebih santai. Gitu. Gue juga boleh gue. Mungkin Mas Aam boleh jelasin dulu kali skoliosis itu apa gitu. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Oh iya. Sebelum kita masuk ke penanganannya. Siap. Jadi skoliosis tuh kayak gini bentuknya. Nah, ini salah satu contoh skoliosis brace. Jadi skoliosis brace itu alat yang digunakan buat pasien dia yang tulang belakangnya, vertebranya itu bengkong gitu. Dan biasanya skoliosis itu dia pasien kebanyakan perempuan daripada laki-laki gitu. Walaupun beberapa ada laki-laki, cuman mostly kebanyakan emang perempuan. Jarang ya? Iya. Jarang sekali. Iya, jadi menambahkan. Jadi skoliosis ini adalah kelainan tulang belakang ya, yang penyebabnya belum diketahui ya, Mas. Iya, penyebabnya idiopatik. Iya, idiopatik. Jadi, atau bisa karena keturunan, bisa karena habitual, bisa juga karena emang faktor dari otot itu sendiri. Iya, karena ada ketidakseimbangan otot yang membuat tulang itu menjadi bengkok ya. Betul. Iya, jadi memang faktornya banyak sekali. Ada yang mungkin tinggi kakinya kiri kanannya berbeda gitu. Makanya kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak orang tua, mungkin anak perempuannya bisa dicek tuh tinggi kaki kanan dan kaki kirinya sama atau beda gitu. Yeah. Kalau misalkan memang signifikan 1 cm sampai 2 cm tuh bahaya sekali ya buat pertumbuhan. Iya, betul. Ya, itu kelihatannya emang kecil, tapi kalau di tubuh itu dia bakal berasa gitu. Iya, karena dari bawah mengefek ke atasnya. Iya. Dari pondasi sih gitu. Nah, sebenarnya skoliosis ini bisa dilihat ketika kita ambil rongsen gitu kan. Iya, betul. Tapi sebelumnya ada nggak Mas cara yang mengetahuinya? Kan biasanya orang-orang tua mau mengetahui secara simpel nih. Kalau rongsen kan udah urusannya kedokteran medis nih. Iya. Kalau misalkan secara kesat mata kelihatan nggak sih Mas? Sebenarnya kelihatan sih dari segi kalau semisal anaknya itu dia berdiri, itu biasanya tinggi sebelah. Atau enggak biasanya yang agamanya Islam, itu dia kalau ruku pasti kelihatan. Dia itu tinggi sebelah gitu. Oh, tulang belikatnya ya? Iya. Lebih menonjol ya. Sama bahunya mungkin ya Mas ya? Bahunya itu dia tinggi sebelah gitu. Nah, jadi boleh dicek tuh ibu-ibu, bapak-bapak atau orang tua kalau anaknya lagi berdiri, dan bisa dicek bahunya ya. Bahunya tinggi sebelah apa enggak gitu. Ada tulang belikatnya menonjol apa enggak, seperti itu. Jadi kalau udah mulai ada tanda-tanda seperti itu di masa pertumbuhan 9 sampai 18 tahun, mungkin langsung bisa dikonsultasikan ke dokter ya Mas, untuk mendapatkan rongsen ya. Iya. Terus dikonsultasikan lebih lanjut karena penyakit skoliosis ini progresif. Jadi bakalan nambah terus bengkok kan. Iya. Gitu. Kalau contoh rongsennya? Oh ya, contoh rongsennya mungkin kita bisa lihat aja nih langsung, teman-teman. Kita geser dulu.
ini ini perlu gak ini. Oke, nah ini dia nih teman-teman. Jadi kalau kalian yang punya skoliosis nih, ini salah satu rongsennya sih. Jadi skoliosis itu sebenarnya ada dua tipe gitu. Ada tipe S sama tipe C gitu. Kalau yang di sini itu dia tipenya tipe S. Jadi lengkungannya ada dua, di lumbar sama di torak gitu. Iya, biasanya memang lengkungannya kalau nggak di torak di lumbar ya Mas Ami. Iya, betul. Gitu. Jadi yang kemarin saya sebutkan bahwasannya ada 33 tulang belakang yang terdiri dari T torakal 12 sama lumbar 5 gitu kan. Jadi biasanya mereka terjadinya di bagian torakal atau di tulang-tulang rusuk atau di lumbar, di bagian di bawah tulang rusuk, di bagian perut ya Mas. Iya. Gitu. Kalau misalkan pengobatannya sendiri itu dari mana sih Mas? Kalau pengobatan sih biasanya kita dari terapi ya. Dari terapi itu sendiri dia biasanya ada dikasih latihan atau enggak dia pilates, kalau enggak olahraga. Sedangkan olahraga itu sebenarnya kita juga enggak semua olahraga boleh gitu. Jadi olahraganya cuman renang sama pull up gitu. Oh, berarti ada batasan ya Mas ya buat orang-orang yang skoliosis ya? Iya, jadi nggak semua olahraga tuh boleh. Apalagi olahraga yang bebannya di kaki kayak basket, volley itu kita udah nggak menganjurkan buat melakukan olahraga itu. Pokoknya intinya yang berkaitan dengan gravitasi bumi lah ya, seperti melompat-melompat gitu ya, melawan gravitasi bumi. Iya. Nah itu saran buat kalian yang skoliosiser, mungkin bisa olahraganya diganti menjadi berenang ya. Iya, berenang sama pull up. Karena pull up, karena lebih baik sih daripada kalian main basket atau main bulu tangkis. Iya. Gitu. Terus sebenarnya ada ini nggak sih Mas? Apa namanya kalau yang terapi itu derajatnya berapa, yang pakai brace derajatnya berapa gitu? Ada nggak sih ketentuannya? Kalau ketentuan itu ada. Jadi kita ada 3 tipe gitu. Jadi kalau semisal 10 sampai 20 kita masih dalam tahap observasi gitu. Jadi masih kita lihat perkembangannya gitu. Apakah dia progresifnya cepat atau lambat? Terus kemudian dari 20 sampai 45 kita itu pemakaian bracing. Jadi kita anjurkan buat pakai brace ini gitu. Terus kalau di atas 45 derajat itu biasanya dokter menyarankan untuk operasi gitu. Sedangkan kalau operasi itu kan resikonya besar dan itu harus udah di atas 17 tahun karena tulangnya matang gitu. Sedangkan kalau bracing itu dia di bawah 17 ataupun di atas 17 tahun itu masih bisa dipakai. Sampai kira-kira 18 sampai 19 tahun lah Mas. Iya. Sampai masa pertumbuhan. Nah, jadi bracing ini berarti tugasnya untuk mencegah operasi ya Mas ya? Iya, jadi itu tergantung dari kematangan tulangnya gitu. Jadi kalau semisal dia usianya masih 15 atau di bawah 17 itu kan biasanya tulangnya itu belum matang. Jadi dia masih fleksibel buat koreksi. Nah, nanti kalau masih bisa dikoreksi, nanti tujuan dari brace itu kita ada koreksinya. Sedangkan kalau semisal tulang itu udah matang atau di atas 17 itu kita buat goal dari brace ini udah beda lagi. Jadi untuk mencegah biar nggak tambah parah derajatnya. Oh, sebenarnya yang dimaksud dengan koreksi itu apa sih Mas? Jadi kan kalau di sini kan kelihatan lengkungannya ya. Iya. Jadi kalau semisal di lumbarnya itu dia belok ke kiri, berarti kita kasih tekanan di sebelah kiri. Jadi dalam bracing itu kita ada sistem namanya 3 point pressure gitu. Jadi 3 point pressure itu dia lengkungannya yang apeknya atau enggak ujung dari lengkungannya kita kasih tekanan. Oh, jadi gitu. Mendorong tulang lah ya? Iya, betul. Kita memposisikan tulang karena memang tulangnya masih tumbuh, jadi kita posisikan dia menjadi lurus supaya tumbuhnya ke atas lurus. Betul. Ya? Tidak ke samping lagi gitu. Oke, nah kalau misalkan dari brace-nya sendiri, ini kira-kira nyaman gak sih Mas dipakai buat skoliosiser nih? Mungkin pada nanya, nyaman gak sih pakai brace gitu? Kalau pakai brace itu justru kita cari biar gak nyaman gitu. Kenapa? Soalnya kalau dia nggak nyaman, berarti kan tulangnya itu dia terdorong, berarti itu ada koreksi gitu. Oh, berarti kalau nggak nyaman terkoreksi, berarti benar ya? Iya, gitu. Sedangkan kalau nyaman berarti kan istilahnya tekanannya udah
nggak berasa atau enggak itu udah ada progresif dari tekanannya itu udah dari derajatnya udah menurun. Nah, kayak jadi gini teman-teman, kenapa brace ini diciptakan itu ya salah satunya untuk mencegah operasi ya. Iya, Kemudian betul. yang kedua kita mau memperbaiki tulang itu. Jadi yang tadinya tulang bengkok akhirnya jadi lurus gitu kan. Iya, Nah, memang pasti ada rasa sakitnya ya Mas ya. Ada Jadi lebam kalau- itu ada. Jadi kalau misalkan brace ini nggak menimbulkan rasa sakit berarti ada yang salah dengan brace ini. Iya, Mas. betul. Nah, jadi buat para scoliosis memang menggunakan brace itu sakit dan atau kurang nyaman. Tapi memang harus diadaptasikan ya Mas ya supaya mau tidak mau supaya kita cegah operasi juga, supaya tulangnya lurus juga, memang harus ada pengorbanan lah di sini. Iya, biasanya kita kasih waktu adaptasi itu 2 minggu. Oh, Nanti 2 setelah 2 minggu kita biasanya udah full pemakaian 16 sampai 23 jam. Nah, sampai Dipakai 23 jam, seharian. teman-teman. Gitu. Kecuali mandi ya. Iya, mandi harus dilepas sama Makanya kita olahraga. kasih taunya 23 jam karena 1 jamnya mandi. Jadi buat kalian yang mandinya lama mungkin ya 1 jam. Ya, sekalian buat istirahat. Gitu. Tapi kalau misalkan ada lebamnya terlalu membiru gimana nih Mas? Kalau kayak gitu biasanya kita kan ada di sini ada strap ya. Nah, itu nanti kita longgarin aja kalau semisal lebamnya itu dia udah lebam banget nggak bisa ditolerir sakitnya, dilonggarin aja, nggak usah dikenceng-kencengin gitu. Iya. Terus nanti kalau lebam biasanya dikompres aja pakai air hangat. Pakai air hangat aja ya. Terus di stop dulu nggak penggunaannya? Apa tetap dipakai? Kalau semisal dia sakitnya nggak bisa ditahan, paling kita ya untuk sementara istirahat dulu gitu. Istirahat dulu lah ya. Sampai kelukanya itu sembuh gitu, lukanya kering. Nah, nih tadi kan kita udah review juga ya dari yang pertama 10 sampai 20 derajat kita fisioterapi. Iya. Kemudian 20 sampai 40 derajat mungkin kita bracing. Nah, ini dia brace-nya bisa kalian lihat. Jadi ini tuh dari plastik gitu guys. Plastik ketebalannya mungkin sekitar 4 sampai 5 mili. Iya. Ya, tergantung dengan porsi badannya juga ya. Iya, betul. Kalau porsi badannya besar dan membutuhkan koreksi yang kuat, mungkin kita kasih 5. Kasih 5. Tapi kalau misalkan yang sedang-sedang aja sih 4 cukup ya. 4 udah cukup. Nah, ini jadi di sini ada scoliosis brace dari plastik. Nih. Nah, di sini juga ada strapnya. Nah, jadi strapnya ini dipasang ya Mas ya. Jadi kalau Iya. berarti ini dibuka dimasukin Ini badannya. Nanti badannya masuk ke sini. Kalau udah masuk, Kalau udah masuk nanti strapnya nanti strapnya dimasukin. ditarik aja. Strapnya itu dia di perut. Jadi dia karena perut itu kan dia lunak. Jadi kenapa strapnya taruhnya di situ gitu. Nah, Oke. kayak gini. Nah gitu. Nah di sini juga kalau kita lihat dari atas, dari atas di sini ada lengkungan-lengkungan nih guys. Lengkungan-lengkungan inilah yang berfungsi sebagai koreksi tulang. Nah kalau ini di sini dia ada koreksi tulang torakal ya. Iya, ini tipe S sih kalau Oh, ini. tipe S. Tipe S gitu. Jadi dia di L dikasih pressure, di sini di torak dikasih pressure. Oh, Jadi ini berarti- 3 point pressure-nya itu dia dari sini, sini sama sini. Nah, Gitu. gitu. Sedangkan scoliosis itu sebenarnya bukan lengkungan dari ke samping doang. Nah, kalau dilihat dari sini, itu sebenarnya dia ada rotasinya juga. Jadi Oh, dia tulangnya koreksi rotasi juga iya, ya. di brace ini dia ada rotasi buat koreksi rotasi itu. Jadi gini teman-teman, di setiap lengkungan yang terjadi pada vertebra, karena vertebra itu kan kecil-kecil ya dia ya. Iya. Kecil-kecil kayak Oreo gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika dia membengkok itu sebenarnya ada terjadi rotasi di antara tulang-tulang vertebra itu yang membuat Iya, dia betul. menjadi tambah lebih bengkok dan menyebabkan tulang belikat kita menjadi lebih Tinggi menonjol. sebelah, gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai pembuat brace juga kita memperhatikan seperti itu ya. Jadi kita Iya, betul. selain mengkoreksi tulang agar biar lurus, yang tadinya bengkok biar jadi lurus, itu juga kita memperbaiki rotasinya. Jadi antara rotasi dengan koreksi tegak lurusnya itu harus berdampingan ya, Iya. supaya koreksinya maksimal. Betul. Sama lagi ya.
Jenis Gua tadi jenis lupa. brace. Oh iya, jenis-jenis brace. Nah, tadi kan Terus gimana? gini ya, kan kalau aku lihat-lihat nih Mas Am, banyak nih bentuk-bentuk brace nih. Mulai dari yang pendek lah, dari yang tinggi lah. Nah, kenapa sih brace-brace yang kita buat kayaknya besar panjang gini? Kalau ini kita pakai sistem ganda sih, jadi sistem Boston sama Sanu ya. Iya. Gitu. Jadi model trimline-nya tuh emang kayak gini. Jadi emang kelihatannya agak aneh gitu. Tapi dia koreksinya itu maksimal gitu. Nah, jadi gini teman-teman. Banyak beredar brace yang beda bentuk dengan kita ya kan, ada yang bentuknya lebih simple, ada yang bentuknya lebih ramping gitu kan. Nah, Mas Am sendiri tahu nggak sih Mas keunggulan dan Keunggulan dari brace kita atau minusnya dari brace-nya lebih ramping gitu? Kalau keunggulan dari brace ini sebenarnya dia dikoreksinya itu lebih maksimal gitu. Cuman kalau untuk kelemahannya, karena koreksinya maksimal itu pasien biasanya lebih nggak nyaman karena dia pressure-nya itu lebih besar, terus bentuknya itu emang sedikit aneh gitu. Jadi dipakainya emang kurang nyaman, itu kelemahannya sih. Iya. Nah sebenarnya gini teman-teman, aku mau bahas juga. Jadi kenapa sih kita menciptakan brace yang berbeda-beda ya gitu kan? Iya. Jadi dari kita beda, mungkin dari orang lain juga beda gitu kan? Iya. Ada yang brace-nya lebih simple, lebih pendek. Nah jadi mungkin gini, kalau mereka mungkin mementingkan kosmetik ya. Jadi anak-anak usia remaja itu kan mereka malu menggunakan brace. Jadi ada beberapa orang atau scolioser yang memilih brace-nya itu lebih ramping, tapi koreksinya kurang maksimal karena semakin kecil surface areanya atau bagian yang dikoreksi, maka semakin kecil juga kesempatan tulang tersebut untuk membenahi diri sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kenapa yang kita kasih ini besar, terus ini karena kita mempunyai koreksi yang besar juga supaya kita maksimal membenahinya gitu kan. Iya, betul. Jadi yang kita pikirkan tuh bukan dari segi kosmetik tapi lebih ke fungsi. Iya, dari fungsinya itu. Jadi kalau kita ingin menginginkan brace yang benar-benar mengkoreksi tulang kita lebih optimal, sebenarnya sebaiknya menggunakan brace yang agak lebih panjang gitu kan, karena nanti koreksinya kan juga lebih besar, lebih maksimal. Nah akhirnya dalam pemakaian setahun 2 tahun juga udah kelihatan baik. progresifnya. Iya. Gitu. Bahkan 6 bulan aja udah kelihatan ya Mas Ami. Iya, 3 bulan pun bahkan ada yang 3 bulan ada. Iya. Nah karena Mas Ami kan banyak menangani pasien skoliosis di Bandung ya Mas ya. Iya, kebetulan saya dari cabang Bandung dan di sana itu banyak pasien skoliosis. Nah ini kita panggil Mas Aam jauh-jauh nih dari Bandung nih gitu. Mungkin kalau kalian ada yang mau tanya bisa langsung komen aja di bawah mengenai skoliosis ya Mas Am. Yeah. Mungkin kalau mereka yang dari Bandung bisa ya Mas, langsung hubungi aja ya di Bandung nanti. Buka aja di www.orthocare Indonesia, nanti ada cabang Bandung kita linkkan ke sana gitu. Karena biasanya kita kalau untuk pasien skoliosis pendampingannya sampai dia selesai menggunakan ya Mas ya. Iya, gitu. Biasanya sampai dia itu tulangnya udah mateng gitu. Karena gini teman-teman, kalau kenapa kita mau pendampingan sampai tulangnya mateng, karena yang seperti aku bilang tadi, bahwasannya skoliosis ini penyakit yang progresif ya kan. Iya. Jadi selama tulangnya kelainan ya, kelainan tulang belakang yang progresif gitu kan. Jadi selama dia masih masa pertumbuhan, dia masih ada kesempatan buat melengkung gitu kan. Maka dari itu kita pendampingannya maksimal sampai benar-benar sudah tidak ada lagi pertumbuhan tulang dan sudah melepas brace-nya, baru kita lepaslah mereka gitu. Jadi selama mereka menggunakan brace, selama mereka butuh koreksi, mereka free service ya. Iya. Free service ya. Jadi dikasih tambahan-tambahan koreksi itu berarti free ya. Udah free. Jadi selama pemakaian. Nah ini dia keunggulan kita guys. Jadi kalau untuk pasien-pasien skoliosis yang kita tangani, jadi dari pertama dia bikin, memang sih harganya sebenarnya cukup bersaing ya sama mereka-mereka yang ahli spesialis ortotis prostetis gitu ya. Iya, betul. Untuk mereka-mereka yang mengerti bahwasannya harga brace ini
itu sebenarnya mereka bersaing. Jadi tidak ada yang murah banget, malah kalau murah banget itu tanda tanya lah ya. Iya, kenapa kok bisa murah? Kok bisa murah? Nah, yang buat siapa tuh? Gitu. Sebenarnya karena harga brace yang bagus itu mereka bersaing. Jadi antara mereka paling ya selisih 200.000 300.000 lah ya. Iya, gitu. Sekitar segitu. Nah, yang keunggulannya dari kita yaitu dengan adanya kita cabang di mana-mana, jadi aksesnya lebih mudah pertama karena kita ada di Medan, ada di Bandung ya kan, ada di Jakarta juga. Nah, terus kemudian kita home visit juga, ya Mas? Iya, kita ada home visit. Jadi kalau misalkan buat kalian yang mau konsultasi, mau buat scoliosis brace, ini bisa langsung didatengin ya Mas ya? Iya, nanti didatengin sama saya. Didatengin langsung, konsultasi langsung bersama Mas Aam gitu. Terus yang ketiga, kita juga free biaya servis nih gitu. Jadi selama kalian menggunakan brace kita, koreksi akan selalu kita pantau, kita pendampingan terus ya, sama kita selalu follow up gitu. Nah, biasanya gini guys, untuk mengoptimalkan penggunaan brace, biasanya tim medis kita bersama pasien ini atau pas scolioser ini, dia pergi ke dokter buat mengkonsultasikan brace-nya, apakah brace-nya berfungsi dengan baik atau tidak gitu. Nah, terus berkelanjutan lah 3 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan, sampai brace ini benar-benar sudah tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi itulah keunggulan-unggulan kita. Jadi kalau misalkan kalian pada mau bikin scoliosis brace buat para scolioser, bisa langsung menghubungi Orthocare ya gitu. Dan kita juga akan, mungkin kita putus dulu ya Mas ya, karena scoliosis ini nggak akan ada habisnya. Iya gitu. Betul, banyak bahasanya. Iya. Nah, tidak cukup sampai di brace, nanti mungkin kita akan sharing-sharing lagi mengenai jenis scoliosis. Jenis scoliosis itu ada scoliosis 3D dan konvensional, tuh akan kita kupas lebih lanjut lagi di next session. Jadi jangan lupa follow Instagram kita di Orthocare Indonesia, dan jangan lupa subscribe YouTube kita di Orthocare, karena perlu kalian tahu bahwa subscribe itu sama dengan donasi. Gitu. Mantap. Jadi jangan pelit-pelit untuk memberikan donasi, makanya kita saling subscribe satu sama lain buat kalian yang butuh informasi tentang dunia ortotik prostetik, nanti bisa muncul di beranda kalian. Sip. Gitu aja mungkin Mas Aam ya. Terima kasih sudah datang nih jauh-jauh dari Bandung. Iya, sama-sama Mas Aldi. Thank you. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing lagi tentang scoliosis ya Mas ya. Iya, siap. Dari scoliosis yang Mas Aam tangani kan udah lebih dari 100 pasien scoliosis nih. Saya mau tahu, ada nggak sih pasien scoliosis yang benar-benar susah ditanganin, atau mereka yang benar-benar case-nya complicated sampai derajatnya sampai parah dan gak mau pakai scoliosis, ada nggak sih? Nanti kita akan kupas lebih lanjut sama Mas Aam. Thank you Mas Aam sudah bergabung di podcast Orthocare Indonesia. Bye bye.